Bab 1247 turunnya Dewa Petir. Saat melihat raksasa petir memegang pedang petir, Yang Chen tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Jujur saja, dia tidak pernah menyangka kalau Dewa Petir bisa muncul dalam wujud seperti ini. Ini harus dianggap sebagai cara baru untuk menggunakan Dewa Petir. Setelah memahami Dewa Petir, dia tidak pernah menyangka bisa menggunakannya seperti ini. Raksasa petir yang memegang pedang petir saat ini sepenuhnya terbentuk dari seluruh ki sejati dalam tubuhnya, yang terwujud melalui pertemuan lapisan guntur dan kilat. Mari kita uji kekuatannya terlebih dahulu. Yang Chen meraung pelan, dengan paksa mengubah darah esensinya menjadi ki sejati, dan mengendalikan raksasa petir untuk menyerang. Dia tidak punya cara untuk mundur. Entah dia bisa berhasil atau tidak, ini adalah satu-satunya jalan yang tersedia baginya saat ini. Yang Chen mengendalikan raksasa petir, mengayunkan pedangnya secara langsung. Pedang itu bertabrakan langsung dengan dua setan bambu, dan pada saat berikutnya, yang mengejutkannya, salah satu setan bambu langsung terpotong menjadi dua oleh pedang raksasa petir. Hanya satu tebasan pedang, tidak ada gerakan rumit, hanya satu pedang. Yang Chen membelalakan matanya, tidak menyangka gerakan raksasa petir begitu kuat. Tidak berani berhenti, dia segera mengendalikan raksasa petir untuk mengayunkan pedang lagi, memotong setan bambu yang terputus menjadi beberapa bagian, menyebabkannya berubah menjadi energi alami dan sepenuhnya bergabung menjadi setan bambu terakhir. Setan bambu ini bahkan menjadi lebih besar daripada sebelumnya, sedemikian besarnya sehingga ketika Yang Chen mendongak, dia bahkan tidak dapat melihat bagian atas kepalanya. Raksasa petir masih berdiri di depannya, menghadapi setan bambu. Mengaum, setan bambu mengeluarkan raungan keras, dan daun bambu tajam yang tak terhitung jumlahnya seperti pedang jatuh seperti hujan deras. Namun, setelah menyatu dengan guntur dan kilat yang mengelilingi raksasa petir, semuanya lenyap menjadi ketiadaan. Segera setelah itu, raksasa petir melompat, memegang pedang petir dan menebas ke bawah. Memblokir, rasanya seperti memotong baja, dan pedang ini tidak langsung memotong setan bambu menjadi dua seperti sebelumnya. Wajah Yang Chen sedikit berubah. Iblis bambu lalu mengguncangkan badannya dengan dahsyat, mengirim raksasa petir melayang ratusan zang jauhnya. Yang Chen tidak akan menyerah begitu saja, jadi dia mengendalikan raksasa petir untuk segera kembali, menghampiri setan bambu dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengayunkan pedang petir. Akan tetapi, sama seperti sebelumnya, setelah menebas 3 kali berturut-turut, dia masih tidak dapat menembus pertahanan iblis bambu. Iblis bambu terakhir juga yang paling sulit dihadapi. Yang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, jika guntur dan kilatku dapat membentuk raksasa petir, maka aku juga dapat mengumpulkan sejumlah besar guntur dan kilat pada pedang petir. Namun, jika aku mengumpulkan semua guntur dan kilat pada pedang petir, mungkin akan sulit untuk mempertahankan bentuk raksasa petir. Ketika pedang itu jatuh, semua kekuatan guntur dan kilat akan dilepaskan oleh pedang petir, dan raksasa petir mungkin akan kesulitan untuk mempertahankan bentuk fisiknya. Pendek kata, jika dia mengumpulkan seluruh kekuatan guntur dan kilat ke pedang petir, raksasa petir hanya akan memiliki kekuatan satu pedang. Dia pun akan sama. Kalau pedang ini tetap tidak dapat menyingkirkan setan bambu, maka dia tidak akan punya pilihan lagi. Haruskah aku membuat pilihan? Yang Chen bertanya pada dirinya sendiri. Setelah ragu sejenak, dia mendapat jawaban. Ya, dia harus membuat pilihan seperti itu. Lagi pula, sudah jelas dari adegan sebelumnya bahwa raksasa petir yang hanya mengayunkan pedang tidak dapat membunuh setan bambu. Karena memang begitu, dia tidak punya pilihan lain. Berderak dan meletus. Dengan pikiran Yang Chen, dia mengendalikan guntur dan kilat untuk mulai berkumpul di pedang petir. Tubuh raksasa petir menjadi lebih terang warnanya, sedangkan warna pedang petir menjadi lebih pekat. Hasilnya, orang dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh pedang petir dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan dan dahsyat. Yang Chen bahkan tidak tahu apa yang bisa dia lakukan dengan kekuatan setingkat ini. Pedang ini, entah berhasil atau tidak, akan disebut turunnya Dewa Petir. Seketika itu juga, dia memejamkan matanya, dan saat dia tiba-tiba membukanya, dia berteriak keras, suaranya bergema di seluruh ruang lapisan ke-20, maju. Saat berikutnya, raksasa petir mengayunkan pedangnya dengan cepat, menghantam ke bawah. Kekuatan di dalam pedang petir meledak dengan dahsyat, dan dari kejauhan, pedang itu terbelah ke arah setan bambu. Lapisan guntur dan kilat yang dilepaskan dari pedang guntur menembus udara dalam garis lurus, membuat seluruh ruang menjadi luar biasa terang. Selain itu, yang tersisa hanyalah suara guntur yang menyambar. Yang Chen menatap tajam ke arah siluman bambu yang tersisa. Di bawah cahaya yang menyilaukan, ia melihat lapisan guntur dan kilat melewati dada siluman bambu, lalu menggerus tubuhnya dari bawah ke atas. Pada akhirnya, tubuh siluman bambu telah sepenuhnya berubah menjadi energi alami dan menghilang di seluruh lapisan ke-20. Setelah menyelesaikan semua ini, Yang Chen duduk di tanah, benar-benar lemas. Dia menghela napas panjang lega, dia benar-benar telah kehabisan semua pilihannya saat ini, termasuk raksasa petir terakhirnya, yang setelah serangan pedang, berkedip dengan gemuruh guntur lalu berubah menjadi ki sejati, menghilang seperti asap.
Kabar baiknya adalah dia telah menghadapi semua setan bambu. Aku berhasil. Yang Chen menunjukkan senyum bahagia. Dia berhasil melewati lapisan ke-20. Yang terjadi selanjutnya adalah masuknya aura ilahi penciptaan dalam jumlah besar. Aura ilahi penciptaan yang melimpah ini mengalir di sekujur tubuhnya, membuat Yang Chen merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mulai memurnikannya dengan cepat, menggabungkan semua aura ilahi penciptaan ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, diskusi tentang berbagai kemungkinan Yang Chen dalam lapisan ke-20 juga telah dimulai di dunia luar. Mungkinkah Yang Chen benar-benar bertarung dengan iblis bambu lapisan ke-20? Sudah lama sekali, dan Yang Chen belum keluar dari menara percobaan. Baik itu menara ujian alam bela diri roh atau menara ujian alam bela diri bumi saat ini, lapisan ke-20 selalu menjadi ketinggian yang mengesankan, tidak diragukan lagi. Selama seseorang mencapai level ini, mereka akan menghadapi kesulitan yang mutlak. Terutama di menara ujian kekaisaran. Ya, menara uji kekaisaran bukanlah menara uji biasa. Mungkinkah, apakah mungkin Yang Chen benar-benar dapat menembus lapisan ke-20? Pada titik ini, hampir tidak ada pendukung Sima Long yang berbicara atas namanya. Bahkan jika seseorang ingin menanyai Yang Chen, mereka tidak tahu bagaimana melakukannya, karena Yang Chen memang telah menghabiskan cukup banyak waktu di lapisan ke-20. Yang lain mungkin bahkan tidak mampu mencapai sejauh yang dia capai. Menakutkan. Siapa sebenarnya Yang Chen ini? Banyak orang yang memiliki pertanyaan ini terngiang dalam benak mereka. Dengan cara yang sama, begitu pula Wu Changkong. Wu Changkong terus-menerus mengamati situasi Yang Chen di menara percobaan menggunakan metode misterius, benar-benar penasaran apakah Yang Chen adalah Yang Chen yang sama dari 36 daerah timur dan apakah dia punya harta karun apapun padanya. Sayangnya, dia kecewa. Bab 1248 Kelahiran Keajaiban. Yang Chen benar-benar bertarung melawan satu demi satu iblis bambu begitu lama di lapisan ke-20 tanpa sepenuhnya kehilangan harapan. Selain itu, Yang Chen membalikkan keadaan dan mendapatkan keuntungan. Tidak, Yang Chen tidak hanya membalikkan keadaan tetapi juga mengambil keuntungan. Begitulah, sampai sekarang. Pupil mata Wu Changkong mengerut hebat, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia menelan ludah. Karena Yang Chen sebenarnya telah melewati level ke-20 menara percobaan. Tepat pada saat itulah dia dan pikirannya terjatuh, dan cahaya lapisan ke-20 pun padam. Cahaya dari lapisan ke-20 telah padam. Apakah Yang Chen berhasil atau gagal? Apa yang terjadi, dan apa yang sebenarnya dia lakukan? Saya tidak tahu, apakah Yang Chen berhasil. Banyak murid bertanya dengan rasa ingin tahu, dan para petinggi dari 3 sekte dengan pengalaman penilaian tertentu dengan cepat menarik kesimpulan setelah penilaian singkat. Menurut pengalaman mereka, ini seharusnya lolos. Lulus. Kesimpulan yang mereka buat sangat mirip. Sebenarnya ada beberapa petunjuk di menara percobaan. Melalui hal-hal ini, dapat dinilai apakah Yang Chen telah melewati lapisan ke-20. Mendengarkan keputusan bulat para tetua, murid-murid itu membelalakkan mata mereka. Bagaimana mungkin, lapisan ke-20, lapisan ke-20. Kau bercanda, seseorang benar-benar dapat melewati tingkat ke-20 menara ujian. Aku tidak salah dengar. Ini benar-benar keajaiban. Tidak heran Yang Chen baru saja mengatakan bahwa tidak perlu ada kata tantangan antara dia dan Sima Long. Memang, mengatakan bahwa dia menantang Sima Long hanyalah sebuah lelucon. Seharusnya Sima Long yang menantangnya, tidak, tetap saja salah. Sima Long bahkan mungkin tidak layak menantang Yang Chen. Lapisan ke-20, Sima Long dan Yang Chen masih satu tingkat berbeda. Sima Long sebenarnya hanya melewati level ke-17 dan berhenti di level ke-18. Yang Chen 3 level lebih tinggi. Tidak ada bandingannya. Orang-orang membicarakannya, dan banyak orang tanpa sadar menempatkan Sima Long di belakang Yang Chen. Ini tidak mengejutkan, karena penampilan Yang Chen terlalu mencengangkan. Jika pada awalnya mereka mengira Sima Long menciptakan keajaiban, kini jelas bahwa Yang Chen adalah pembuat keajaiban sesungguhnya. Yang Chen telah melewati level 20, sungguh luar biasa. Kaisar Besar Hua Wu dan Kaisar He Tan sama-sama memiliki ekspresi tidak percaya di mata mereka. Melihat ekspresi masing-masing, keduanya tersenyum pahit. Sepertinya mereka telah meremehkan Yang Chen selama ini. Bakat Yang Chen tidak dapat disimpulkan dengan mudah. Meskipun Sekte Wilayah Utara senang, ada juga yang tidak senang. Yang paling sulit untuk bahagia adalah Ling Nuzong. Terutama Sima Long, yang berdiri diam, merasa sulit untuk menerima semuanya. Dari kecil hingga dewasa, dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi di antara teman-temannya. Namun dalam persidangan ini, penampilan Yang Chen sangat menggelitik hatinya, yang membuatnya tahu apa artinya ada orang di luar sana, dan ada surga di luar sana. Penampilan Yang Chen benar-benar menghancurkannya, tidak memberinya ruang baginya untuk membalas. Dia bahkan menyebut kata tantangan kepada Yang Chen. Sekarang matanya merah, dan yang ada di hatinya hanyalah 2 kata, Yang Chen. Melihat ini, Kaisar Renhu tahu ada yang tidak beres. Seseorang yang belum pernah dikalahkan oleh orang lain tiba-tiba dikalahkan, dan suasana hati seperti itu pasti sulit diterima. Kaisar Renhu segera berkata, ayo pergi.
Ketika percakapan berakhir, Kaisar Renhu membawa orang-orang Ling Nuzong pergi. Selamat tinggal. Dengan ucapan selamat tinggal yang sederhana, Kaisar Renhu pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Kepergiannya yang tergesa-gesa sekarang adalah karena Sima Long. Dia sangat jelas bahwa Yang Chen kemungkinan besar akan menjadi iblis hati Sima Long. Jika Yang Chen muncul dari menara percobaan dengan kultivasi seni bela dirinya yang sepenuhnya melampaui Sima Long, dan Sima Long melihat pemandangan ini, mungkin akan sulit untuk menerimanya, dan kepercayaan dirinya akan runtuh. Dia tidak ingin kejeniusan teratas Ling Nuzong mengalami pukulan terhadap kepercayaan dirinya. Hal terpenting bagi seorang jenius adalah kepercayaan diri. Namun Kaisar Renhu bersikap terlalu berhati-hati. Yang Chen memang memiliki kesempatan untuk menerobos alam di menara percobaan dan muncul dalam satu gerakan. Namun, Yang Chen tidak melakukannya. Pada saat ini, Yang Chen telah sepenuhnya menyempurnakan aura ilahi penciptaan dan tidak mencoba menerobos menara percobaan. Alasan utamanya adalah bahwa lingkungan di dalam menara percobaan tidak kondusif untuk pelatihan tertutup yang stabil. Dia sekarang sangat membutuhkan pelatihan tertutup yang stabil. Situasinya berbeda dengan Sima Long. Sima Long hanya perlu menerobos dari alam bela diri surgawi setengah langkah ke alam bela diri surgawi di menara percobaan. Namun, jika semuanya berjalan dengan baik, ia mungkin harus menerobos dalam satu gerakan dari alam bela diri surgawi setengah langkah ke alam bela diri surgawi tingkat ketiga atau bahkan tingkat keempat. Terlalu banyak aura ilahi penciptaan yang tersimpan di dalam tubuhnya. Semua aura ini adalah relik suci, yang dapat sepenuhnya mendorongnya setidaknya ke tahap awal alam bela diri surgawi tingkat ketiga. Menerobos ke alam bela diri surgawi tingkat ketiga dalam satu gerakan, pelatihan tertutup semacam ini tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, Yang Chen tetap memilih untuk menyerah menerobos di menara percobaan dan meninggalkan menara langsung ke dunia luar. Saat Yang Chen keluar, para petinggi dan murid Sekte Divisi Lautan serta Sekte Wilayah Utara semuanya terkejut melihat Yang Chen. Karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Yang Chen benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sederhananya, aura Yang Chen sekarang berada di alam bela diri surgawi, tetapi wilayahnya masih di alam bela diri bumi. Kaisar Besar Hetan dan Hua Wu sangat licik dan licik. Mereka segera membawa Yang Chen kembali ke pelukan mereka. Kaisar Agung Hua Wu berseru, "Yang Chen, haha, hebat sekali. Kau telah membawa kehormatan bagi Sekte Wilayah Utara dan Puncak Changlin. Sekarang setelah mereka memiliki Yang Chen, siapa yang bisa mengatakan bahwa Puncak Changlin mereka tidak cukup baik?" Yang Chen berkata dengan hormat, "Dua leluhur, saya merasa saya bisa menerobos kapan saja. Setelah konferensi uji coba ini, saya ingin menemukan tempat yang stabil untuk pelatihan tertutup. Kami tahu itu. Jangan khawatir tentang ini. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk pelatihan tertutup selain di pinggiran keluarga kerajaan. Nanti, setelah meninggalkan konferensi, kalian dapat mundur dengan aman di pinggiran keluarga kerajaan. Setelah kalian menyelesaikan retret, Sekte Wilayah Utara kami akan pergi." Hetan mengelus dagunya dan tertawa. Implikasinya sangat jelas. Anda dapat yakin dengan pelatihan tertutup Anda, dan kami akan melindungi Anda. Dengan perlakuan seperti itu, hati Yang Chen menjadi hangat, dan dia berulang kali berkata, "Terima kasih, dua leluhur." "Haha, tidak apa-apa." Hetan dan Hua Wu sangat senang karena mereka menyetujui apapun yang dikatakan Yang Chen sekarang. Kaisar Feng Shui tampak iri. Mengapa orang jenius seperti itu tidak jatuh ke tangannya? Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Hetan, Hua Wu, selamat. Selamat bersama, selamat bersama." Hua Wu dan Hetan saling berbasa-basi. Kemudian, Hetan berkata dengan malas, "Kaisar Changkong, sekarang Yang Chen dari Sekte Wilayah Utara kita sudah meninggalkan menara ujian, aku penasaran apakah ada acara lain yang belum selesai dalam konferensi ujian ini." Bab 1249 Kenalan Lama. Kalimat ini membuat hati Wu Changkong hampir meledak karena marah. "Apakah kamu bercanda? Yang Chen-mu telah melewati lapisan ke-20, dan kamu masih bertanya kepadaku apakah ada bagian lain dari konferensi persidangan. Bahkan jika ada, dengan prestasi gemilang Yang Chen sekarang, tidak mungkin ada lagi, kan?" Hetan berkata demikian, jelas-jelas mencoba memprovokasinya. Sekarang dia benar-benar mengerti apa artinya menggigit lebih dari apa yang bisa dikunyah. Baik dia maupun He Feng di sampingnya, mereka semua tengah merasakan pahitnya kekalahan. Wu Changkong menggertakkan giginya dan merendahkan suaranya untuk berteriak, "Tentu saja tidak, semuanya, silakan lanjutkan. Jika memang begitu, kami dari Sekte Wilayah Utara akan pergi." Hetan tertawa terbahak-bahak, mengabaikan ekspresi Wu Changkong, melambaikan tangannya secara langsung, dan memimpin para pengikut Sekte Wilayah Utara untuk pergi. Tentu saja, orang-orang dari Sekte Divisi Laut juga tidak akan tinggal. Mereka juga pergi dengan cara yang lugas, seperti Sekte Wilayah Utara, setelah mengeluarkan kalimat yang sopan. Begitu saja, Yang Chen pergi bersama tim Sekte Wilayah Utara dan tiba di pinggiran keluarga kerajaan. Setelah tiba di pinggiran, Hetan dan Kaisar Besar Hua Wu segera mengatur akomodasi untuk Yang Chen, sehingga dia bisa menetap dan kemudian mengasingkan diri.
Seluruh sekte wilayah utara berdiri, menunggu Yang Chen. Tidak mengherankan bahwa He Tan dan Kaisar Besar Hua Wu sangat menghargainya sementara yang lain tidak dapat melihatnya, mata mereka dapat melihatnya. Qi Yang Chen setidaknya setara dengan tingkat ketiga alam bela diri surgawi, atau bahkan lebih tinggi. Apa yang dilambangkan oleh ini? Itu berarti Yang Chen bisa menerobos ke tingkat ketiga alam bela diri surgawi kapan saja. Di usianya yang masih muda, dia sudah mencapai level ketiga alam bela diri surgawi. Masa depan Yang Chen tidak terbatas dan dia bahkan mungkin memiliki potensi untuk menjadi kaisar agung seperti mereka. Prestasi luar biasa seperti itu sungguh menggembirakan. Prestasi Yang Chen membawa kejayaan bagi sekte wilayah utara, dan tentu saja, tidak ada yang keberatan dengan keputusannya untuk mengasingkan diri. Adapun Yang Chen, ia memilih untuk menantang wilayahnya secara langsung setelah mengasingkan diri. Jika orang lain yang mencoba menerobos alam, mereka niscaya membutuhkan banyak sekali persiapan, dan prosesnya pasti sangat sulit. Namun, bagi Yang Chen, itu seperti banjir yang tak terbendung. Terobosan alamnya mulus dan membumbung tinggi ke langit. Ki sejatinya, setelah Yang Chen membuka pintu air, langsung melompat dari alam bela diri surgawi setengah langkah ke alam bela diri surgawi. Belum lagi, saat dia mencapai alam bela diri surgawi, Yang Chen mencapai alam bela diri surgawi tingkat kedua dengan kecepatan kilat. Tidak berhenti di situ saja. Alam terus berkembang pesat, mencapai level ketiga, tahap tengah level ketiga, puncak level ketiga. Akhirnya, level keempat. Alam Yang Chen mencapai tingkat keempat alam bela diri surgawi dalam satu tarikan napas, dan akhirnya berhenti perlahan. Pada saat ini, Yang Chen dipenuhi keringat, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi terkejut dan gembira. Tingkat keempat alam bela diri surgawi, aku tidak pernah menyangka bisa menembus ke tingkat keempat alam bela diri surgawi dalam sekali jalan. Meski baru tahap awal, itu sudah cukup. Yang Chen tersenyum. Pemandangan seperti itu tentu saja terlihat oleh si monyet iblis bermata ungu. Melihat alam Yang Chen mencapai tingkat keempat alam bela diri surgawi dalam satu tarikan napas, si monyet iblis bermata ungu tidak dapat menahan diri untuk tidak merenung. Dia telah berjanji pada Yang Chen bahwa jika dia bisa mencapai tingkat kelima alam bela diri surgawi dalam waktu yang ditentukan, dia akan tunduk pada Yang Chen tanpa syarat. Tetapi sekarang, bahkan sebelum setengah dari waktu yang ditentukan berlalu, Yang Chen sudah berada di tingkat keempat alam bela diri surgawi. Mungkin ada sedikit keberuntungan dan kebetulan yang terlibat, tetapi tidak dapat disangkal bahwa bahkan jika orang lain memiliki kesempatan yang sama, dapatkah mereka mencapai hasil yang membanggakan seperti Yang Chen? Tidak, hanya Yang Chen yang bisa melakukannya. Setelah mencapai tingkat keempat alam bela diri surgawi, Yang Chen tidak menjadi sombong dan keluar dari pengasingan. Sebaliknya, ia memilih untuk segera mengkonsolidasikan wilayahnya. Setelah menstabilkan wilayahnya, ia akhirnya memilih untuk keluar dari pengasingan. Ketika Yang Chen keluar dari pengasingannya, sudah 10 hari kemudian. Meskipun dia telah menyendiri selama beberapa waktu, orang-orang dari sekte wilayah utara sedang menunggunya. Terutama He Tan dan Kaisar Agung Hua Wu, yang benar-benar menjaganya di luar, tidak membiarkan siapapun mengganggu kultivasinya. Hal ini membuat Yang Chen melihat Kaisar Besar Hua Wu dan Kaisar He Tan segera setelah dia keluar dari pengasingannya. Begitu mereka melihat perubahan kekuatan Yang Chen, mereka langsung tertawa. Hahaha, bagus, bagus. Kaisar Agung Hua Wu sangat gembira, Yang Chen, kamu benar-benar mengejutkanku, alam bela diri surgawi tingkat keempat, bagus, sangat bagus. Kaisar He Tan juga penuh pujian dan sangat puas dengan kemajuan kultivasi Yang Chen. Dengan demikian, terobosan Yang Chen ke tingkat keempat alam bela diri surgawi menyebar dengan cepat di dalam sekte wilayah utara. Khususnya bagi orang-orang di puncak Changlin, kebahagiaan mereka tak terlukiskan, dan nama Yang Chen sebagai jenius teratas dari sekte wilayah utara telah ditetapkan dengan kuat. Tidak hanya itu, bahkan jika mereka mengatakan Yang Chen saat ini adalah jenius nomor satu di wilayah tengah, tidak akan ada yang keberatan. Kalau dipikir-pikir si Malong juga baru saja berhasil menembus level pertama alam bela diri surgawi. Kalau diberi waktu, dia bisa menggunakan efek lanjutan dari aura ilahi penciptaan untuk mencapai level kedua alam bela diri surgawi, tapi kenapa? Semua orang di sekte wilayah utara sangat gembira. Keluarnya Yang Chen dari pengasingan membuat mereka meninggalkan pinggiran keluarga kerajaan dengan cara yang megah. Yang Chen khawatir tentang Golden Claw di dalam hatinya. Rencana awalnya adalah menemukan Golden Claw segera setelah konferensi ujian berakhir. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa menara ujian kekaisaran akan begitu berharga, memungkinkannya untuk menerobos ke tingkat keempat alam bela diri surgawi dalam satu tarikan napas. Kuharap Golden Claw baik-baik saja, gumam Yang Chen. Ia berhasrat untuk menemukan Golden Claw, namun siapa sangka bahwa sesaat sebelum meninggalkan pinggiran keluarga kerajaan, ia akan bertemu dengan seorang kenalan lama. Pada saat ini, Yang Chen menatap ke bawah ke arah pria alam bela diri sejati yang berdiri di luar pintu masuk ke pinggiran keluarga kerajaan, yang ditahan oleh beberapa penjaga. Dia tidak punya pilihan selain berdiri di luar dan memohon dengan getir. Ada apa, Yang Chen? Tanya Kaisar Agung Hua Wu.
Dua leluhur, mohon tunggu sebentar untuk junior ini, kata Yang Chen. Oh, Kaisar Besar Huawu dan Kaisar He Tan bingung namun tidak bertanya lebih lanjut. Yang Chen menatap pria alam bela diri sejati di bawah, dan hatinya melahirkan jejak ingatan. Dia tidak menyangka orang ini bisa sampai di sini. Dia seorang kenalan lama. Pada saat yang sama, pria dari alam bela diri sejati itu berusaha sekuat tenaga untuk membujuk para penjaga. Dia berteriak keras, "Saudara-saudaraku terkasih, tolong izinkan aku masuk. Aku benar-benar memiliki masalah penting. Kalian tidak tahu bahwa aku telah menempuh perjalanan jauh untuk sampai di sini hanya untuk memberitahu keluarga kerajaan tentang masalah ini. Masalah ini sangat penting, dan aku harap kalian tidak akan menghentikanku." Para penjaga memandang pria dari alam bela diri sejati itu dengan jijik dan mencibir, "Enyahlah, kau pikir kau siapa? Setiap orang yang datang ke keluarga kerajaan kita ingin masuk. Mereka pikir mereka bisa masuk hanya dengan mencari alasan. Apa kau pikir kami ini orang bodoh? Benar sekali, cepatlah pergi, atau kami tidak akan bersikap sopan." Mendengar ini, pria dari alam bela diri sejati menjadi cemas. Dia berusaha keras untuk mengatakan sesuatu, tetapi para penjaga di depannya sama sekali tidak menanggapi kata-katanya dengan serius. Bab 1250 Mo Zijiao. Orang alam bela diri sejati ini ingin masuk. Dia pasti sangat menghargai dirinya sendiri. Bahkan tidak repot-repot memeriksa pantulan dirinya sendiri. Wajah lelaki alam bela diri sejati itu penuh kecemasan, tetapi para pengawal menghalangi jalan, meninggalkan dia mendesah berulang kali. Setelah beberapa saat, dia menghentakkan kakinya dan mengeluarkan sebuah token, sambil berkata, "Saudara-saudara, saya adalah seorang guru di bawah keluarga kerajaan di kota utama Beishan. Ini adalah token saya. Bisakah kalian melihatnya?" Para penjaga melirik token itu, melambaikan tangan mereka, dan mendorong pria alam bela diri sejati itu dengan ki sejati mereka, sambil memarahi, "Guru macam apa kamu? Kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi, memanggil kami saudara. Cepatlah pergi, atau kami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu." Ekspresi lelaki alam bela diri sejati berubah drastis, tidak percaya bahwa bahkan tokennya tidak ada gunanya. Dia mendesah dalam hatinya dan tidak punya pilihan selain menyerah. Lagi pula, seperti yang dikatakan para pengawal itu, kekuatannya di alam bela diri sejati tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan para pengawal yang sekurang-kurangnya berada di tahap kelima alam bela diri bumi. Baru setelah tiba di daerah ibu kota pusat keluarga kerajaan, dia menyadari apa arti kemakmuran dan tuan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan wajah sedih, pria alam bela diri sejati itu menerima kenyataan. Meskipun hatinya penuh dengan gairah dan keinginan, ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kesempatan dan memutuskan untuk berbalik dan pergi. Namun saat dia hendak pergi, tiba-tiba sebuah suara muncul. "Mo Zijiao, sudah lama tidak bertemu." Pria alam bela diri sejati itu terkejut sesaat. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menyebut nama Mo Zijiao kepadanya. Lagi pula, siapa yang akan peduli padanya karena dia hanya seorang guru setelah dia meninggalkan wilayahnya sendiri. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Ketika dia mendongak dan mencoba melihat siapa orang ini, dia terkejut. Yang Chen. Mo Zijiao tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Yang Chen tersenyum ramah, menatap pria di depannya, merasakan nostalgia di hatinya. Memang, pria di depannya adalah Mo Zijiao dari kota utama Beishan. Yang Chen juga sangat terkejut melihat Mo Zijiao, karena dia tidak tahu mengapa Mo Zijiao muncul di sini. Namun, setelah memikirkannya, dia teringat bahwa bertahun-tahun yang lalu, Mo Zijiao pernah mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan keluarga kerajaan untuk menjelaskan situasi mengenai binatang esensi api. Sejak saat itu, Mo Zijiao telah meninggalkan kota utama Beishan, melakukan perjalanan jauh ke rumah keluarga kerajaan, dan tidak pernah muncul lagi. Yang Chen hampir melupakan kejadian ini karena dia tidak mengira Mo Zijiao memiliki kemampuan untuk melintasi 42 wilayah barat. Namun, yang mengejutkannya, Mo Zijiao berhasil sampai ke depan pintu keluarga kerajaan. Sayangnya, kekuatan Mo Zijiao masih belum cukup. Bahkan setelah menunjukkan token gurunya, para penjaga tidak mempercayainya. "Haha, Mo Zijiao, lama tak berjumpa." Yang Chen tersenyum ramah. "Siapa kalian?" Para penjaga, melihat Yang Chen tiba-tiba muncul di sini dan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Mo Zijiao, bertanya dengan tidak sabar. "Dia adalah murid tertua Sekte Teritori Utara milikku. Apakah kau punya pertanyaan?" Kaisar Agung Huawu mendarat dan berbicara dengan nada memerintah. Meskipun keluarga kerajaan kuat, para pengawal biasa ini tidak berani bertindak gegabah di depan Sekte Teritori Utara, terutama ketika Kaisar Besar Huawu secara pribadi melangkah maju, menyebabkan wajah para pengawal memucat karena ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana pria alam bela diri sejati ini bisa punya hubungan dengan Sekte Teritori Utara? Itu tidak mungkin, karena dia hanya memiliki tingkat kultivasi alam bela diri sejati, dan sepertinya dia tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka sama sekali. "Tidak, jangan tersinggung. Kami hanya bersikap sedikit kasar sebelumnya. Kami berharap Kaisar Agung tidak akan menyalahkan kami." Memberi penghormatan kepada Kaisar Agung.
Mana mungkin para pengawal ini berani bertindak gegabah di hadapan Kaisar Agung Huawu. Mereka semua berbicara dengan penuh hormat, membuat Mo Zijiao sangat puas. Namun, meskipun merasa puas, Mo Zijiao masih sangat kagum. Melihat Yang Chen, dia bertanya-tanya, "Yang Chen, bagaimana kamu bisa menjadi murid tertua Sekte Wilayah Utara? Dan mengapa kamu ada di sini?" Mo Zijiao tahu apa itu Sekte Wilayah Utara, dan Yang Chen bisa menjadi murid tertuanya. Jantung Mo Zijiao berdebar kencang, agak menyesali sikapnya terhadap Yang Chen. Dengan saksama mengamati Qi Yang Chen yang tak terukur, dia bertanya-tanya bagaimana dia masih bisa memanggil Yang Chen dengan namanya secara langsung. Yang Chen tampaknya memahami kekhawatiran Mo Zijiao, tetapi tidak menanggapinya dengan serius, dan berkata, "Mo Zijiao, ini cerita yang panjang. Jika kamu percaya padaku, ikutlah denganku kembali ke Sekte Wilayah Utara, dan kita bisa membicarakan kejadian masa lalu di jalan. Tetapi, saya masih memiliki hal-hal yang harus didiskusikan dengan keluarga kerajaan, dan kalian sudah mengetahuinya." Nada bicara Mo Zijiao menjadi lebih sopan, bahkan berubah menjadi lebih sopan. Yang Chen menjawab, "Aku tahu tentang itu, dan itulah sebabnya aku ingin kau kembali bersamaku." Mo Zijiao, bagaimana kau memilihnya, terserah padamu. Mendengar perkataan Yang Chen, Mo Zijiao menyadari betapa luasnya masalah ini. Mengingat dia tidak bisa mendapatkan akses ke keluarga kerajaan sekarang, dia menyetujui usulan Yang Chen, dengan berkata, "Kalau begitu, Mo harus merepotkan anggota Sekte Wilayah Utara." "Haha, tidak apa-apa, ayo pergi." Yang Chen melambaikan tangannya. Mo Zijiao agak gugup sekarang, mengikuti Yang Chen dalam tim, melihat bahkan murid yang paling lemah pun memiliki kekuatan yang jauh lebih unggul darinya, membuatnya sulit baginya untuk tetap tenang. Akan tetapi, kehadiran Yang Chen membuat orang lain, meskipun menatapnya aneh, tidak berani menaruh niat buruk terhadapnya. Ini adalah bukti yang cukup akan kekuatan luar biasa Yang Chen. Yang Chen, Mo Zijiao bertanya dengan gugup. Yang Chen mengangguk, suaranya masih ramah dan lembut, "Mo Zijiao, apakah kamu datang mencari keluarga kerajaan karena masalah binatang esensi api?" Ini, Mo Zijiao melihat sekeliling dengan cemas. "Jangan khawatir, aku telah memasang penghalang kedap suara di sekitar kita. Murid biasa tidak dapat mendengarnya, dan mereka yang dapat mendengarnya adalah anggota tingkat tinggi dari Sekte Wilayah Utara. Mereka tidak kurang mengetahui tentang binatang esensi api daripada kamu." Yang Chen menjelaskan. Mendengar ini, Mo Zijiao akhirnya merasa lega. Ia mendesah, "Saya datang ke keluarga kerajaan pada dasarnya karena binatang esensi api. Saya tidak pernah menyangka bahwa bepergian sendirian akan menghabiskan begitu banyak waktu dalam hidup saya. Dalam perjalanan ini, saya menghabiskan separuh hidup saya dan cukup beruntung mendapatkan berkah dari surga, yang memungkinkan saya berhasil mencapai wilayah ibu kota pusat. Saya pikir saya dapat berhasil memberitahu keluarga kerajaan tentang masalah binatang esensi api, tetapi saya tidak pernah membayangkan keluarga kerajaan akan seperti ini." Yang Chen tidak pernah menyangka bahwa menemukan keluarga kerajaan akan semudah itu, begitu pula Mo Zijiao. Kalau dipikir-pikir sekarang, kegigihan Mo Zijiao memang mengagumkan. Lagi pula, kalau orang lain yang menemukan kesulitan di tengah jalan, mereka pasti sudah menyerah sejak lama. "Yang Chen, mengapa kau melarangku memberitahu keluarga kerajaan tentang masalah ini? Bukankah itu yang kita sepakati?" tanya Mo Zijiao. Jangankan apakah Mo Zijiao bisa masuk, bahkan jika dia bisa, dia mungkin tidak bisa memberitahu orang yang tepat. Memberitahu mereka mungkin juga tidak membantu. Yang Chen mendesah. Saat pergi, melihat Mo Zijiao. Bab 1251 Krisis Cakar Emas. Mo Zijiao tidak begitu mengerti dan bertanya dengan heran, "Apa maksudmu?" Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Mo Zijiao, kamu harus menjadi orang yang cerdas. Singkatnya, ketika aku pertama kali bertemu denganmu sebelumnya, aku baru saja kembali dari urusan internal keluarga kerajaan. Jika membicarakannya akan efektif, apakah menurutmu aku tidak akan mengatakannya? Jika dia ingin mengatakannya, dengan statusnya saat ini, dia akan memiliki banyak kesempatan. Namun dia tidak memilih untuk melakukannya, mengapa? Karena dia terlalu kecewa dengan keluarga kerajaan. Saat ini, keluarga kerajaan hanya peduli dengan perebutan kekuasaan dan membuat berbagai kekuatan mematuhi mereka. Jika dia menyebutkan binatang esensi api tanpa bukti sekarang, apakah keluarga kerajaan akan mempercayainya? Sekarang dia hanya bisa menaruh harapannya pada Lin Guang dan Bai Yudi, dua kaisar agung, untuk menyelidiki dan mengumpulkan petunjuk di 36 wilayah timur. Dengan cara ini, dengan bukti, semuanya akan jauh lebih mudah ditangani. Untuk saat ini, apapun yang dikatakan Mo Zijiao tidak akan ada gunanya, niscaya sama saja dengan menimbulkan masalah. Dia tidak ingin mengganggu binatang esensi api karena meskipun sekarang, menangani masalah ini masih terasa kurang. Percayakan saja pada kaisar yang kuat, yang akan mempertimbangkan semuanya lebih matang daripada dia. Sekarang, jika dia dan Mo Zijiao memecahkan masalah ini, niscaya akan menambah kekacauan. Mo Zijiao agak bingung dan berkata dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan?
Mo Zijiao, kau dan aku dianggap sebagai kenalan lama. Aku punya cara sendiri untuk menangani masalah ini. Karena kau sekarang berada di wilayah tengah, jika kau tidak terburu-buru untuk kembali ke 36 wilayah timur, sebaiknya kau tinggal di sekte utaraku untuk beberapa waktu. Kata Yang Chen. Mo Zijiao bukanlah orang bodoh. Mendengar kata-kata sederhana Yang Chen, dia tahu bahwa situasinya telah berkembang di luar kendalinya. Dengan mengingat hal ini, Mo Zijiao mengangguk, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Yang Chen, aku ingin bertanya padamu, kamu harus menjawabnya dengan jujur. Tidak masalah, silakan saja. Yang Chen melihat keraguan Mo Zijiao dan merasa penasaran. Berapa tingkat kultivasi bela dirimu sekarang? Tanya Mo Zijiao. Mendengar ini, Yang Chen tertegun sejenak, lalu menjawab dengan jujur, tingkat keempat alam bela diri surgawi. Saat kata-kata itu jatuh, Mo Zijiao tiba-tiba tercengang, seluruh tubuhnya tercengang. Dia menunjuk Yang Chen, janggutnya bergetar, kamu sebenarnya berada di alam bela diri surgawi sekarang. Bagaimana ini mungkin? Bukannya dia tidak terkejut, tetapi meskipun sudah bertahun-tahun berlalu sejak terakhir kali dia dan Yang Chen bertemu, itu tidak cukup lama bagi Yang Chen untuk berkembang dari seorang jenius di alam bela diri asal ke alam bela diri surgawi. Tetapi ki menakjubkan yang terpancar dari Yang Chen tidak memberinya ruang untuk ragu. Haha, Mo Zijiao, wajar saja kalau kamu tidak percaya. Yang Chen tidak ambil pusing. Setelah jeda sebentar, Mo Zijiao berkata, tidak, aku percaya padamu. Aku bersikap kasar tadi. Setelah berpikir sejenak, Mo Zijiao mempercayai sebagian besar perkataan Yang Chen, tahu bahwa dia tidak akan berbohong kepadanya tentang hal-hal seperti itu, dan dengan cepat mengubah nada bicaranya. Dia sangat menyadari kekuatan dan status Yang Chen saat ini, yang dapat langsung menempatkannya di ambang kematian. Bagaimana dia bisa berbicara dengan Yang Chen seperti yang dia lakukan sebelumnya? Yang Chen juga dapat melihat bahwa Mo Zijiao banyak menurunkan sikapnya setelah mengetahui tingkat kultivasi seni bela dirinya. Dia tahu bahwa hal ini tidak dapat dihindari dan tidak sengaja mengubahnya. Terkadang, perbedaan kekuatan akan memperlebar jurang antara dua orang. Sepertinya di masa lalu, dia memanggil Mo Zijiao dengan sebutan tetua Mo, sekarang, Mo Zijiao mungkin tidak berani mengakui kata tetua. Memikirkan hal ini, Yang Chen berkata, Mo Zijiao, sebelum membuat rencana lain, mengapa tidak tinggal di sekte utaraku untuk sementara waktu? Aku punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan Mo Zijiao. Mo Zijiao tidak menyangka bahwa dia dan Yang Chen masih memiliki persinggungan yang samar, lagi pula, perbedaan kekuatan mereka sudah jelas. Namun, Yang Chen ternyata masih memiliki hal-hal yang perlu didiskusikan dengannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia segera berkata, jika memang begitu, maka Mo Zijiao akan mengikuti perintahmu. Yang Chen mengangguk. Dia memang memiliki banyak hal untuk didiskusikan dengan Mo Zijiao, tetapi dia tidak terburu-buru saat ini. Sekarang, baginya, hal terpenting adalah melihat bagaimana keadaan Golden Claw. Meskipun tidak ada jeda yang lama, hati Yang Chen dipenuhi dengan kecemasan. Tidak mengherankan jika dia gugup, karena identitas Golden Claw terlalu mencolok. Sekarang setelah segala sesuatunya berkembang ke titik ini, Golden Claw, sebagai ular piton cakar emas, dapat dengan mudah dikenali. Tak seorang pun akan melepaskan ular piton cakar emas yang berpotensi menjadi naga sejati. Dari sekte utara ke tambang Jiuji, Yang Chen berusaha sekuat tenaga dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk sampai ke sana. Karena tergesa-gesa, Yang Chen tidak memberi tahu Wang Tong mengenai masalah itu dan hanya pergi sendiri. Saat tiba di tambang Jiuji, Yang Chen pertama-tama menggunakan jiwanya untuk memindai area sekitarnya dan menemukan bahwa seluruh tambang sangat sunyi. Keheningan ini membuat Yang Chen tidak dapat mengabaikannya karena seluruh tambang dipenuhi dengan mayat-mayat, dan sejumlah besar penambang meninggal dalam prosesnya. Saat itu, Yang Chen dan Wang Tong tidak mau repot-repot membunuh para penambang ini, membiarkan mereka berjuang sendiri. Mereka yang ingin melarikan diri dapat melarikan diri, dan mereka yang ingin tinggal dan terus bekerja dapat melanjutkan. Yang Chen dan Wang Tong terlalu malas untuk mengurus semuanya. Karena tidak peduli seberapa keras para penambang ini berusaha, mereka tidak dapat mengganggu Golden Claw, jadi Yang Chen tidak mengkhawatirkannya. Tetapi sekarang tampaknya sesuatu telah terjadi di tambang Jiuji, ditandai dengan kematian para penambang ini. Sial, tambang Jiuji ditemukan oleh Ling Nuzong secepat itu. Hati Yang Chen menegang, dan dia segera melangkah hati-hati menuju tanah kebangkitan primordial. Namun, tepat saat Yang Chen belum sempat bergegas ke sana, tiba-tiba serangkaian ki yang mencengangkan muncul dari tanah. Mengaum, Yang Chen langsung bersembunyi dalam kegelapan dan melihat dengan jelas sebuah sosok besar muncul dari gua tanah kebangkitan primordial, lalu melesat ke angkasa sambil mengguncang bebatuan. Jiao, Yang Chen menyadari bahwa sosok besar yang terbang di langit adalah Jiao, binatang mitologi. Dilihat dari cakarnya, bukankah itu Golden Claw? Cakar emas. Wajah Yang Chen berseri-seri karena kegembiraan. Tampaknya cakar emas telah berhasil bangkit kembali, kekuatannya meningkat secara signifikan dan berevolusi menjadi Jiao.
Dia merasakan ki cakar emas sejenak dan terkejut saat mengetahui bahwa ki itu telah meningkat dari awal alam bela diri sejati ke lapisan ke-8 alam bela diri bumi. Peningkatan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Setelah mencapai alam bela diri bumi, Golden Claw berevolusi dari ran asli, binatang mitos menjadi Jiao. Ini seharusnya menjadi acara yang menyenangkan, namun, Yang Chen tidak bisa senang karenanya karena Golden Claw dikelilingi oleh beberapa orang.